Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman mahasiswa reguler C untuk ekonomi makro. Kita hari Sabtu ini akan ada UTS ya. Dengan kondisi yang seperti ini kita memang mesti belajar mandiri ya. Saya cuma mengarahkan. Saya sudah mengajukan untuk melakukan kuliah dengan Zoom ya, tapi belum ada tanggapan. Saya nggak tahu masalahnya di mana. Bisa saja saya paksakan ya untuk Zoom ya, tapi percuma kalau saya paksakan kalau tidak bisa dijalankan gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa tahulah bahwa kondisi ini sangat tidak menguntungkan buat kita semua. Jadi nanti kedepannya juga mungkin saya akan kirimkan YouTube yang bisa membantu kalian ya, asal dibaca ya. Modul yang ada di e-learning juga sudah cukup baik ya. Terus materi yang saya kirimkan juga udah bisa digunakan ya. Jadi untuk UTS saya akan kasih kisi-kisi ya, Sabtu jam 8 sampai jam 11 adalah UTS yang dikerjakan hanya 3 jam itu saja. Jadi kalian mesti belajar dari sekarang. Saya kasih kisi-kisi, jangan lewat dari waktu yang sudah ditentukan. Logikanya UTS nggak mungkin dilakukan dalam waktu 3-4 hari ya. Apa yang kalian kerjakan dengan soal itu, apa yang kalian pelajari, yang ada adalah saling mengcopy jawaban satu dengan yang lain ya. Jadi kisi-kisinya itu adalah temuan 1 sampai 9, karena 3 SKS berarti 18 pertemuan ya. Kalau UTS berarti materinya pertemuan 1 sampai 9 ya. Pada soal nomor 1 itu pasti saya lakukan dengan tema atau modul yang nomor 1 tentang ruang lingkup ekonomi makro ya. Kaitkan dengan mikro. Jadi kamu mesti tahu apa itu mikro dan makro ya, jelaskan. Saya bukan dosen yang gampang kasih nilai ya. Saya mau lihat lengkap, apalagi ini kalian bisa open book ya, bisa lihat searching, bisa apa, tapi saya akan baca jawabannya dan akan ketahuan jawaban itu benar-benar dilakukan dengan baik atau cuma mengcopy atau cuma asal jawab satu paragraf saja. Itu nilainya beda ya. UTS dan UAS adalah komponen yang paling besar dalam perkuliahan itu pasti. Cuma teman-teman banyak yang kebiasaan di Umpam itu kalau hadir bisa dapat B gitu, nggak bisa dengan saya. Benar-benar nilai itu komponennya jelas. Absensi 10%, tugas 15% ya, sementara belum saya kasih tugas. UTS itu 35 dan UAS 40%. Jadi jelas itu komponen-komponennya ya. Jadi paling besar adalah UTS dan UAS. Jadi jangan sampai miss di UTS dan UAS. Kalau UTS dan UAS jatuh, kemungkinan besar kalian bisa nggak lulus ya. Jadi yang pertama itu tentang ruang lingkup dan mikro ya, dan makro ya, pasti makro ya, kaitkan dengan mikro apa bedanya. Yang kedua mengenai pengangguran ya, kalian mesti tahu tuh tingkat pengangguran kita berapa. Ada materi, ada searching ya. Yang ketiga, nomor 3 itu tentang PDB. Kalian mesti tahu itu apa PDB, jelaskan apa PDB, cara hitungnya. Semua ada di modul. Kalau kalian nggak baca nggak bisa jawab ya. Kalau cuma copy paste juga kalian kan harus nulis. Jadi jawaban tesnya ditulis, di scan, baru dikirim ya. Nomor 4 adalah apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional. Sama, kalian harus tahu apa itu pendapatan nasional, cara hitungnya, dan itu ada di modul semua ya. Kamu bisa baca, nanti tinggal dipindahkan ke jawaban sambil dijelaskan rinci gitu. Yang kelima adalah apa yang dimaksud dengan keseimbangan ekonomi dua sektor, yang jelaskan ya. Ini kaitannya dengan keseimbangan ekonomi tertutup. Kalian mesti baca juga. Yang penting intinya membaca. Dengerin ini, di share di grup, kasih tahu teman-teman, belajarin apa yang saya kasih tahu. Nomor 6 adalah apa yang dimaksud dengan agregat supply dan agregat demand. Apa itu sih agregat itu? Baca, ada semua. Sekali kamu nggak baca, kamu cuma searching doang, copy lah, saya tahu itu jawabannya dari mana. Kamu mesti ngelihat searching atau nyari bahan itu dari yang bisa diterima, entah modul, entah artikel gitu ya. Yang ketujuh apa yang disebut
jelaskan itu apa lembaga keuangan bank atau non bank, jelaskan apa rinci, itu kan gampang sebetulnya. Cuma kalau kalian nggak baca, kalian nggak tahu mana yang lembaga keuangan bank, mana yang non bank ya, itu dibagi mana bank sentral, mana bank umum, mana bank asing, mana bank apa swasta nasional, mana bank yang sudah go public, mana yang belum ya, itu jelaskan. Terus yang nomor 8 adalah tentang perhitungan tentang harga, perhitungan Irving Fisher. Kamu lihat di bahan juga ada Irving Fisher, cara ngitungnya gampang, tinggal masukin, jelaskan kenapa harganya berubah. Yang ke-9 adalah jelaskan dengan menggunakan grafik ya, kuadran. Itu tentang investment saving. Tabungan investasi. Bagaimana orang bisa investasi ya, dengan kondisi sekarang kemungkinan besar orang susah mau investasi ya, semuanya stuck dengan adanya pandemi ini ya. Jadi begitu teman-teman yang saya bisa sampaikan, kisi-kisi ya. Sebetulnya kita perlu kuliah-kuliah seperti itu, cuma saya pikir saya kirim video nanti kira-kira dilihat gak sama teman-teman ya. E-learning aja juga saya berharap modulnya dibaca ya. Regular saya nggak tahu apakah kerja semua, susah kalau nggak di kelas. Kalau di kelas lebih interaktif ya, walaupun dengan saya padat, kita ketemu Sabtu seminggu sekali itu semuanya bisa dapat. Nah sekarang dengan begini saya nggak pernah tuh lihat teman-teman konsultasi ya, cuma ada satu orang itu pernah nanya saya, udah itu aja nggak ada. Cuma makro ini perlu banyak baca ya, perlu banyak lihat kondisi berita-berita ya, ekonomi, baca koran mengenai kontan bisnis Indonesia gitu ya. Jadi wawasan luas, bukan cuma materi aja. Kalau untuk menguasai makro secara utuh berat dengan kondisi seperti ini, kecuali Anda banyak baca ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini berguna buat teman-teman dalam UTS ya. Saya nggak mau dianggap dosen yang lepas tangan ya. Saya lihat juga teman-teman nggak ada yang berusaha menghubungi saya, apa melakukan Zoom atau nanya bahan atau apa ya. Agak susah kalau tidak ada interaksi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.